Shalom Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kristus Martindalo dengan NIM 25320067 dari Prodi PJKR semester 2 kelas B. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang kelima, yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau lesson plan berbasis understanding by design atau yang biasa disebut UBD. Pendahuluan, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi utama yang dibutuhkan pada pendidikan abad ke-21. Dunia pendidikan saat ini tidak lagi hanya menuntut peserta didik menghafal informasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menentukan alternatif solusi, serta memilih solusi yang paling efektif berdasarkan bukti dan pertimbangan yang rasional. Bagi seorang guru atau calon guru, kemampuan pemecahan masalah memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, memilih strategi pembelajaran yang tepat, mengantisipasi hambatan pembelajaran, serta melakukan perbaikan tahapan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan tersebut sangat relevan dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Greenwich dan J. Smarting. UBD menggunakan prinsip backward design yang melalui perencanaan pembelajaran dari hasil belajar yang ingin dicapai, kemudian menentukan bukti penilaian, dan akhirnya menyusun pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama itu konsep kemampuan pemecahan masalah. Definisi kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seorang yang mengenali suatu masalah, menganalisis penyebabnya, menghasilkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik, serta mengevaluasi efektivitas solusi tersebut. Menurut George Collier dalam bukunya How to Solve It 1945, pemecahan masalah merupakan proses sistematis yang terdiri atas 4 langkah. Yang pertama itu memahami masalah. Yang kedua itu menyusun rencana, memahami masalah atau understanding the problem. Yang kedua itu menyusun rencana penyelesaian. Menyusun rencana pembelajaran, ya, atau yang biasa disebut devising a plan. Yang ketiga itu melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana atau yang biasa disebut ini carrying out the plan. Yang keempat itu melakukan evaluasi kembali. Melakukan evaluasi kembali atau yang biasa disebut looking back. Model ini hingga saat ini masih menjadi salah satu dasar teori pemecahan masalah dalam pendidikan. Sementara itu, menurut Robert Gane, pemecahan masalah merupakan keterampilan intelektual tingkat tinggi yang membutuhkan integrasi berbagai kemampuan berpikir seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam konteks pendidikan, kemampuan pemecahan masalah berarti kemampuan guru maupun peserta didik untuk menggunakan
pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi situasi baru atau permasalahan yang kompleks. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah penting karena dapat membantu guru untuk yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga itu mengatasi hambatan dalam proses belajar. Yang terakhir itu melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran yang melatih kemampuan pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pengambilan keputusan peserta didik. Yang kedua itu indikator kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan teori teori kognitif, dan berbagai penelitian pendidikan, kemampuan pemecahan masalah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut. Yang pertama itu kemampuan mengidentifikasi masalah. Indikatornya yang pertama itu mengenali adanya masalah. Yang kedua itu mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga itu menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat itu membedakan fakta dan asumsi. Contoh dalam pembelajaran, guru mampu mengidentifikasi rendahnya partisipasi peserta didik dalam diskusi sebagai masalah yang perlu ditangani. Yang kedua itu kemampuan menganalisis masalah. Indikatornya yang pertama itu menganalisis faktor penyebab. Yang kedua itu menghubungkan berbagai informasi. Yang ketiga itu menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Pada tahap ini seseorang menggunakan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga itu kemampuan menghasilkan alternatif solusi. Indikatornya itu yang pertama menghasilkan beberapa solusi yang mungkin dilakukan. Yang kedua itu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap solusi. Yang ketiga itu memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, guru mempertimbangkan penggunaan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah untuk meninggalkan keterlibatan peserta didik. Yang keempat itu kemampuan mengimplementasikan solusi. Indikatornya itu melaksanakan solusi yang dipilih, mengelola sumber daya yang tersedia, menyesuaikan strategi apabila diperlukan. Tahap ini menuntut kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Yang kelima itu kemampuan melakukan evaluasi. Indikatornya itu ada 3 juga, yaitu yang pertama menilai efektivitas solusi, mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan. Yang ketiga itu melakukan perbaikan pada tindakan berikutnya. Evaluasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran berkelanjutan. Nah, tabel indikatornya, tabel indikator kemampuan pemecahan masalah. Indikatornya identifikasi masalah. Pertama itu identifikasi masalah. Bentuk perilakunya itu mengenali masalah dan mengumpulkan informasi.
Yang kedua itu analisis masalah. Itu bentuk perilakunya menentukan penyebab dan hubungan antar faktor. Indikator yang ketiga itu alternatif solusi. Bentuk perilakunya menyusun beberapa perihal solusi. Indikator yang keempat itu implementasi solusi. Bentuk perilakunya menerapkan solusi yang dipilih. Nah, bagian yang terakhir itu evaluasi. Itu menilai efektivitas solusi dan melakukan perbaikan. Yang ketiga, operasionalisasi kemampuan pemecahan masalah dalam lesson plan berbasis UBD. Model UBD terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu tahap desired result. Pada tahap ini guru menentukan hasil belajar yang ingin dicapai. Kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk yang pertama itu menganalisis kebutuhan peserta didik, yang kedua itu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, yang ketiga itu menentukan tujuan pembelajaran yang realistis, yang keempat itu menyesuaikan tujuan dengan kondisi peserta didik. Contohnya, apabila hasil asesmen diagnostik menunjukkan kemampuan awal peserta didik rendah, guru dapat menambahkan materi persyaratan sebelum memasuki materi utama. Yang kedua itu tahap assessment event. Pada tahap ini guru menentukan bukti pencapaian pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah diterapkan dengan cara yang pertama itu memilih metode penilaian yang sesuai, yang kedua itu menyusun rubrik penilaian, yang ketiga itu menentukan indikator keberhasilan, yang keempat itu menyesuaikan bentuk asesmen dan tujuan pembelajaran. Sebagai contohnya, apabila tujuan pembelajaran menekankan kemampuan berpikir kritis, maka guru dapat menggunakan studi khusus atau proyek dibandingkan hanya menggunakan soal pilihan ganda. Tahap yang ketiga, tahap learning plan. Pada tahap ini, guru menyusun kegiatan pembelajaran menggunakan kerangka Pareto, yang bagian W itu where atau what, where and what. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan. H atau who, guru menggunakan masalah konseptual atau studi khusus untuk menarik perhatian peserta didik. E atau equine and explicit, peserta didik diberikan pengalaman belajar berupa eksperimen, proyek, atau diskusi untuk melatih kemampuan pemecahan masalah. H. Retreat and revisi, peserta didik diberikan kesempatan untuk memperbaiki solusi yang telah dibuat berdasarkan umpan balik. E. Evaluasi, atau guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. T. Tailored, atau itu guru menyusun pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. O. Organisasi, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis agar proses pemecahan masalah dapat berlangsung secara efektif. Contoh implementasi dalam lesson plan. Misalnya, guru akan mengajarkan topik pemecahan lingkungan. Guru dapat memberikan kasus mengenai meningkatnya jumlah plastik di lingkungan sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mencari penyebab utama, yang ketiga itu menyusun beberapa alternatif solusi, yang keempat itu memilih solusi terbaik, yang kelima mempresentasikan hasilnya, yang keenam itu melakukan refleksi terhadap solusi yang dipilih. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga membanggakan kemampuan pemecahan masalah. Kesimpulan, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, menyusun alternatif solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Indikator kemampuan pemecahan masalah meliputi yang pertama identifikasi masalah, yang kedua itu analisis masalah, yang ketiga itu penyusunan alternatif solusi, yang keempat itu implementasi solusi, yang kelima itu evaluasi hasil. Dalam lesson plan,
Plan berbasis understanding by design, kemampuan pemecahan masalah dapat diterapkan pada tahap penentuan tujuan pembelajaran, penyusunan asesmen, dan perencanaan pengalaman belajar. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah dapat membantu guru menyusun pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, sekaligus mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan, untuk kedepannya saya bisa jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih.